Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan diberikan kelancaran untuk senantiasa berdoa dan menjalani hari-hari ini dengan baik. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang tentang keunikan gerak tari tradisional. Nah, hari ini saya akan mengajak salah satu narasumber yang luar biasa. Ya, narasumber itu adalah praktisi seni dan dosen dari pendidikan seni tari jurusan Sendera Tasik di Universitas Negeri Semarang. Nah, nanti ya saya akan gabungkan terlebih dahulu. Oke. Ya, sambil menunggu Bu Lesa. Ya. Assalamualaikum Bu Lesa. Waalaikumsalam. Ini kan ngobrol ya, kok formal banget sih? Wong biasanya Ya, ngundang Mbak, jadi ngundang Bu ini. tidak apa-apa. Bekayu ya. Ya. Ya, ini mungkin nanti 30 menit berapa? 1 jam mungkin ini nanti mati sendiri ini kayaknya ini. Tapi kuota Iya. nggak terbatas sih. Orang kaya. Ya, Saya terima kasih pakai Bu. Ini Bekayu atau Mbak ini? terserah. Ya, ya. Terima kasih Gih, Mbak Lesa sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan para follower tercinta saya dan tentunya banyak ini dari mahasiswa kayaknya yang nanti mau ikut ini. Liza juga kayaknya nih bukan dari SMP saya ini. Ya. Mm-mm. Pada kesempatan kali ini, waduh kok formal banget gitu ya. Iya, makanya aja. Dan Ngobrol, bukan kenal ya ya. pada kesempatan kali ini Ibu dan alhamdulillah ini saya dapat salam Bu dari teman-teman MGMP Seni Budaya. Terima kasih sudah bisa bergabung. Waktunya itu sibuk sekali kayaknya Bu Lesa ini ya. Ini malah ada Bukan, ini. Mbak, Saya sibuk. mahasiswanya Bu begitu tuh tadi itu. Sebenarnya banyak sekali yang menitipkan pertanyaan Bu. Ya, Hmm. Permisi, tak tapi pindah, waduh, tak pindah ke belakang ya. Soalnya aduh kan makin sibuk sekali. Iya, enggak apa-apa. Ini saya tak prolog dulu. tak pindah ke belakang dulu. Lagi Waduh, ada karo mas. Kayaknya karo masak ya, Jon. Aduh, tuh. di dapur, oke. Ya Allah, Ya, yang dapur orang masak. Ya Allah. soalnya lagi ada tukang jadi berisik. Ya, jangan-jangan tukangnya Pak Sabto namanya itu. Ya, timnya. Oke, banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang Hmm, muncul di direct message saya, tapi ya itu saya pilih-pilih-pilih karena banyak yang mirip juga. Nah, ya. sebenarnya materi ini materi pembelajaran di kelas 8 Bu. Tapi terkait Mbak, juga di kelas 7. Ya wis, Mbak, wis ya. Terkait dengan kelas 7 juga dan kelas 9 karena di masa pandemi ini pembelajarannya itu selalu online, selalu daring. Jadi banyak sekali informasi yang mungkin anak-anak itu kalau tari itu kan harusnya kebanyakannya praktek. Kalau misalkan menggunakannya itu hanya aspek pengetahuan, anak-anak juga kadang bingung gitu. Jadi pada kesempatan kali ini ya berterima kasih sekali bisa diajak ngobrol bareng di sini walaupun nanti mungkin ngobrolnya ngalor ngidul tak genah. Yang jelas ya. ya mungkin Kalau seputar tari gitu aja sih ya. Ini masih ya, baru yang pertama karena kemarin pada saat hmm, live yang pertama itu kita mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang elemen dasar tari, tentang gerak, hmm, ruang, dan waktu. Ya, monggo Bu, apakah ada yang ingin disampaikan oke, untuk matur pengantar? suwun. Ya, Ya, terima kasih saya diajak ngobrol. Ya, ini dalam pandemi seperti ini,
kayaknya memang semua serba sulit ya, semua serba terbatasi, tapi bukan berarti kreativitas kita terhenti. Tetap kita harus berupaya, apalagi kita pendidik ya, pengajar, dan saya lihat di sini juga ada banyak mungkin muridnya DRD, teman-teman MDMP yang semua merasakan banyak keluhan. Nah, untuk materi yang kita bahas tentang keunikan gerak tari tradisional, mungkin kalau gerak sendiri sudah dibahas ya, pernah dibahas oleh DRD di materi-materi kemarin. Sekarang lebih fokus pada keunikan gerak. Jadi mungkin saya bisa mengawali kalau dikaitkan dengan pembelajaran nanti dulu ya, mungkin bisa dibahas di belakang. Jadi kan Ya. mengawali PR gitu. ini soal keunikan gerak dulu. Jadi pada prinsipnya kalau kita ngomongin tari tradisional, saya kira juga udah terkait itu ya. Tarian yang turun-temurun berlangsung dari generasi ke generasi dalam waktu yang panjang ya, sehingga tarian tradisional pasti mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Nah, berkait dengan itu, setiap daerah di Indonesia dari ujung barat sampai Merauke pastilah punya tari tradisional. Dan kalau saya bilang semuanya pasti unik. Kita lihat KBBI, unik itu apa? Unik itu khas, berbeda. Ya, jadi pada prinsipnya ada yang berbeda dari situ. Kita sebagai apa namanya pendidik tari, kita juga perlu apa ya? Dalam hal ini memperhatikan untuk keunikan itu bisa kenapa gitu? Kenapa bisa unik gitu kan? Pertama, jelas dari sisi bentuk gerak itu beda ya, bentuk gerak itu unik, berbeda dengan yang lain, dengan daerah lain. Kemudian yang kedua adalah cara membawakannya yang beda. Jadi mungkin katakanlah sama-sama cakilan, ya gerakan cakil, tapi ketika ditarikan si A dengan si B pasti ada perbedaan. Nah ini kita nanti larinya ke gaya sebetulnya, style. Nah itu juga bisa menjadi unik. Sebenarnya gerak cakil ya biasa seperti itu, tapi menjadi unik, menjadi berbeda ketika yang membawakan juga berbeda. Nah di sini saya nggak akan ngomongin soal gaya ya, karena cukup panjang juga pembahasan soal itu. Lebih pada bentuk ya, bentuk gerak-gerak yang berbeda. Nah sebetulnya setiap tadi ada pertanyaan kalau nggak salah yang masuk itu soal mulai dari keunikan gerak tari itu seperti apa gitu ya. Jadi contoh gitu. Kita bisa memulai dari kita mempelajari unsur gerak atau sikap dan nyambung ke ada yang menanyakan soal motif ya. Nanti nyambungnya ke situ. Jadi unsur gerak atau sikap itu beda dengan motif. Nah, kalau unsur gerak itu meliputi ada sikap, kemudian ada pola gerak. Ya, di unsur gerak itu terkecil dari setiap bagian tubuh. Misalnya hanya tangan nih, tangan misalnya hanya pergelangan tangan, itu ada sikap di dalam tari Jawa ya, khususnya tari Jawa Tengah itu kita mengenal ada ngerayung atau ngerayung, di Jogja ngeruji, kemudian ada ngiting gitu. Ini sikap. Dari tangan aja udah banyak ya kita belajar. Kemudian kalau kaki ya, kaki kita belajar ada mendak, ada cancer sudah masuk ke pola gerak. Pola gerak. Ya. Mendak itu juga macam-macam ya. Ada mendak yang tengah ya, jejak di tengah atau dikenal dengan gerudo, ya itu sudah masuk ke badan sebetulnya gerudo. Badan, kemudian ada anggro nangkung itu sedikit mayuk, kalau kita kenal dengan istilah mayuk ya, maju ke depan. Nah kemudian ada doranti nangi, kalau di Surakarta itu agak mayuk lagi ke depan, biasanya dimainkan oleh Sangkuni dan kawan-kawannya. Jadi saya di sini mungkin lebih kasih contoh ke tari Jawa Tengah ya, karena kalau di luar Jawa khususnya ya terus terang masih dalam tahap belajar juga. Jadi ya mungkin nanti kalau ada teman-teman dari luar Jawa ya sambil apresiasi sambil belajar
ya, karena ada banyak sekali istilah, ada banyak sekali istilah dan pakem-pakemnya di setiap daerah gitu. Nah, maka kembali kalau unsur gerak itu ada sikap, ya sikap itu terdiri bisa dari tadi tangan, badan, kaki, kepala atau diurutkan Kepala. ya, badan, tangan itu pun dari apa nih, apa lengan ya, Siku ya, dari lengan, siku. kemudian Siku ke pergelangan. bawah. Ya, pergelangan tangan itu pun khas ya, ada keunikan. Misalnya di Semarang ya, gaya Semarangan ya, Unjuk. itu ya. Kemudian tadi Surakarta itu sudah beda, Yogyakarta, kemudian apa? Banyumasan. Nah, itu tuh saja sudah banyak sekali ya, setiap daerah punya. Nah, dari tangan, dari ini cuma ngomongin soal pergelangan dan telapak tangan. Ya, kalau lengan ada mentang, ya misalnya, kemudian ada terap cetik pas di Oh, pinggang. betul. Nah, terus nanti kalau kepala juga ada tolehan, ya tolehan satu, tolehan dua, gitu kan. Nah, baru nanti lari ke unsur gerak, pola gerak. Pola Pola gerak itu gerak. ya sudah apa ya, sudah ada movement perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Misalnya kalau kaki itu debek gejuk, debek. Debek itu sudah ada perpindahan ya, sudah ada movement dari titik satu ke Depan berikutnya. ke belakang. Debek, gejuk ya itu. Gejuk. Kemudian tangan, ukel. Ya itu sudah ada perpindahan dari mungkin posisinya payung ya diukel ke dalam ya kemudian kembali Nyiting, ngiting, jadi jadi sudah ada movement tapi itu masih unsur gerak, belum bisa dikatakan motif. motif. Kalau motif ya menurut sumber Ben Suharto, ini salah satu pakar tentang analisis struktur gerak tari, kalau sudah motif itu sudah melibatkan sikap atau unsur gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Ya, misalnya sebagai contoh apa ya? Jadi sembahan, ya sembahan. Sembahan tidak bisa di dalam tari itu sembahan itu hanya ini saja kan enggak. Kalau di Surakarta misalnya kan sudah perpaduan, Iya, ya, betul. kemudian kakinya harus gimana, badannya harus gimana, kayak gitu itu sudah lebih kompleks, jadi semuanya ada meskipun mungkin yang gerak hanya satu sisi tubuh saja, misalnya hanya kepala dan tangan tapi kepala apa kaki dan badannya Kaki. aja. Silo kan kita kenal ada sembahan silo, ada sembahan jengkeng, nah itu Lengkeng. nah belajar keunikan gerak bisa dengan mengamati motifnya dulu. Jadi motifnya dulu atau sikap ya, mulai paling dasar sikap dan motifnya dulu. Jadi tidak langsung ragam gitu ya, langsung satu, kalau di dalam Ben Suharto mengatakan kalimat gerak gitu. Jadi satu paragraf ya itu langsung satu ragam itu dipelajari gitu enggak terlalu sulit. Nah ini cocok dengan pembahasan yang awal tadi terkait pembelajaran ya. Ini bisa nih. Jadi sekarang kita kita kembali ke falsafah ya. Pendidikan seni itu kan pada prinsipnya memberikan pengalaman estetis, ya, pengalaman keindahan. Jadi bukan mencetak, apalagi di sekolah nih, masih Seniman. SMP, mencetak seniman. Ya, kecuali kalau sekolah seperti SMKI yang sudah langsung merujuk ke sana. Nah, maka dalam hal ini pengalaman estetis itu adalah menjadi kunci. Yang penting mereka bisa memahami dan merasakan ya di mana sisi-sisi keindahannya. Jangan sampai belajar nari malah stres ya, belajar nari malah jadi Robot. gitu kan. Nah, ini paradigma yang berubah. Maka ini guru harus kembali ke sini bahwa jangan pada yang penting hasil jadinya itu jangan, tapi lebih pada penilaian proses. Saya kira di dalam pandemi kayak gini nih proses inilah yang agak susah ya. Kita tuh sebagai guru tuh apa ya menilai atau mengendalikan gitu kan, bahkan memberikan aja juga kadang susah kan gitu. Nah mungkin ya saya hanya bisa menyarankan bisa dimulai dari motif itu tadi ya, sikap dan motif. Jadi tahapannya kan kalau pembelajaran seni ada apresiasi, kemudian
ekspresi dan Ekspresi kreasi. dan kreasi. Ya, jadi untuk tahap awal tadi yang DR ditanya kan nggak mungkin cuman apa tuh kasih teori-teori ya. Ya teori-teori disambi disambi dengan apresiasi dong gitu dong. Jadi disambi-sambi dengan kasih video yang atau contoh ya unsur gerak ya sikap dan motif saja dulu gitu. Nanti kalau kalau ternyata mereka tertarik ya kan bisa dilihat nih responnya. Nanti bisa ke kegiatan ekspresinya mereka mencoba menirukan motif saja gitu. Sembahan aja itu udah susah kan gitu. Tapi yang penting mereka mau gitu loh, mereka mau dan enjoy. Jadi jangan melihat hasilnya mereka bisa melakukan dengan baik, bahkan menggunakan ukuran kita sebagai guru gitu kan, yang mungkin notabene sudah pengalaman menarinya banyak, ya bisa kita gunakan itu. Jadi, nah ini bisa sekalian nyerempet ke sana. Jadi dari motif dulu. Nah, cara mengamati atau menemukan motif yang unik atau yang khas itu gimana gitu ya. Yang pertama jelas harus apresiasi yang banyak. Maka menurut saya di tengah pandemi semacam ini kegiatan apresiasinya agak diperbanyak gitu. Jadi kalaupun misalnya nih kasih video full satu tarian gitu ya, itu harus ada instruksi ya atau apa namanya poin-poin yang jelas yang mau diamati itu mana gitu. Iya, Jadi betul. misalnya bahan saja coba amati bentuk tangan gitu, bentuk kepala, gerak kepalanya, gerak badannya seperti apa. Jadi jangan full gitu, itu terlalu saya kira bisa bertahap kan gitu. Jadi ya, diawali mungkin dari nonton semua, nanti diarahkan ke sini. Lebih bagus lagi kalau memang ingin siswanya praktek, ya guru kasih contoh dong. Jadi nggak cuma kasih video terus muridnya suruh praktek, gurunya juga harus praktek. Minimal dari Real. minimal dari motifnya tuh jelas guru itu menerangkan. Dan kesulitannya siswa ini kan melihat dari arah yang kebalikan ya, maksudnya Betul. berkebalikan. So di sini guru juga harus seperti Bukan ngajar cermin. ya harus ngede atau ngiwe, jadi harus berkebalikan. Nah ini yang kadang lupa juga di kita kan, kalau ngasih contoh yang penting nari aja, tapi nggak ke situ, terus arah hadap gitu. Ketika ada hal-hal yang harus jelas, lebih jelas kalau dari belakang, kita menghadap belakang, seperti gerakan kaki gitu kan, gerakan kaki dan berputar gitu, lebih enak dari kita Belakang. membelakangi kanan, apalagi visual ini ya, apa wajah gitu kan, Wajah. polatan wajah, oke dari depan. Jadi ya di sini guru memang harus kreatif ya. Jadi tapi saya kira nggak ada yang nggak mungkin ya selama kita belajar. Toh juga belajar kan bisa dari kesalahan gitu. Saya juga masih belajar kok. Ini mahasiswa saya banyak yang mengeluh juga sama. Justru dari keluhan-keluhan itu jadikan kita untuk belajar. Nah ini tadi soal motif ya. Jadi kembali lagi motif itu perpaduan sudah dengan ada kombinasi unsur gerak kepala. Unsur beberapa Terus tadi cara menemukannya gimana? Tadi satu apresiasi yang banyak, kedua apresiasi. biasanya kalau itu unik atau khas itu diulang-ulang. Jadi di dalam satu tarian full itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu memang ditunjukkan agar nampak kekhasannya. Gitu. Atau uniknya di mana? Sebagai contoh ya, di dalam gerak tari misalnya Banyumasan ya, itu kan pasti ada keweran, banyak pengulangan, kemudian sikap gerak nih, ini seperti Tangan. dipakai ngentrak, itu mesti ada, setiap setelah seblak pasti ngentrak, nah itu sikap unsur gerak yang Keunikannya khas. dari Banyumasan. Betul. Jadi mengamatinya dari situ, sisa itu diulang-ulang, kayak gitu. Itu tadi yang ngobrolin soal motif. Terus soal karakter, ya karakter keunikan gerak ya sebenarnya mungkin ini maksudnya adalah karakter tari ya Tari mungkin itu. ya jadi saya nggak bisa mencontohkan untuk yang luar Jawa gitu ya jadi kalau di sebetulnya tipe karakter kalau kembali pada karakter ya karakter itu bisa bermakna satu tipologi yang kedua perwatakan ya perwatakan dan penjiwaan. Jadi kalau dari tipologi itu karakter itu bisa dilihat dari fisik ya, fisiologi. Jadi fisiknya. Jadi kalau tarian itu
itu atau orang yang melakukan itu laki-laki akan beda dengan perempuan karena memang dari bentuk tubuhnya tipologinya berbeda gitu. Kemudian orang gemuk dengan orang kurus, anak-anak dengan dewasa dengan orang tua gitu. Terus kemudian terkait dengan watak ya, watak penjiwaan itu biasanya di dalam tari itu pasti bersumber dari ide tema ya, itu dari mana. Nah, kalau di dalam tari Surakarta misalnya ya, Yogyakarta kan banyak mengambil sumbernya adalah pewayangan. Pewayangan. Ya, pewayangan. Cerita-cerita wayang sehingga nanti menentukan tokoh-tokohnya itu wataknya apa. Nah, dalam tari itu diambil sehingga muncul secara garis besar ada tari putri, tari putra halus, putra ya, gagah. meskipun berkembang lagi antara Surakarta dan Yogyakarta, lebih banyak di Yogyakarta. Di Surakarta ada putri halus, ya putri saja sudah terbagi lagi, ada putri halus, putri lanyap, putri halus itu ya. Luruh. Putra halus itu juga apa? Ada luruh, ada lanyap, ya untuk putra halus, putra gagah itu ada kalangkinantang, ada kambeng, ya sampai terakhir ada gecul juga sendiri gitu. Nah ini karakter-karakter ini saya yakin setiap daerah punya, jadi saya nggak bisa membagi ya setiap daerah, tapi dalam hal ini bisa diamati dari tadi tipologinya, kemudian dari perwatakan itu bisa dilihat dari sumber ya, jadi cerita itu sumbernya dari mana ya, itu bisa kita tarik ke dalam karakter tariannya gitu. Nah, kalau karakter tariannya sudah ketemu, nanti baru muncul di karakter geraknya gitu. Ya, karakter geraknya akan beda luruh dengan lanyap gitu. Jadi ada perbedaan. Itu terkait karakter. Kemudian nyambung lagi, tak jawab semuanya dulu kali ya yang tanya ya. Ya, saya sapa dulu Bu. Mbak, Oh, iya, ini tadi pertanyaan dari Rizal di SMP 42 Semarang tentang keunikan gerak tari itu apa sudah terjawab ya tadi ya. Kemudian dari Safira juga di SMP 42 Semarang itu ada berapa karakter keunikan gerak? Ya tadi sudah terjawab juga. Kemudian ini yang luar biasa tadi Bu dari Windy Angel kayak jenenge Jan. Windy Horu Leinora dari SMP Negeri 1 Halmahera ya. Wah, Itu sekali. Terima kasih sudah mau dan gabung. ini DM ke ya ada DM ke saya itu tanya tentang apa sih yang dimaksud dengan motif gerak tari tradisional. Tadi udah sedikit terjawab ya. Mungkin nanti kalau ada jawaban yang lain juga bisa disebutkan nanti. Ada lagi ini Bu dari SMP Negeri 1 Magelang. Ini dari Hamada. Itu seberapa pentingkah properti tari, rias, dan kostum pada tari tradisional? Oke, sebenarnya jadi ini agak tema ya, nggak apa-apa. Iya, kan, ini sebenarnya elemen pendukung ini harusnya ini. Kemarin harusnya, nggak apa-apa. Tapi gini, kita lihat konteksnya, karena tari itu nggak cuma berhubungan dengan teks ya, teks dan konteks. Jadi konteks tari itu gimana? Nah, kalau pada konteks tari ini adalah dipertunjukkan, artinya dipentaskan, maka menurut saya unsur rias busana itu menjadi unsur penting, gitu ya. Itu menjadi unsur, meskipun masuk di dalam teori itu elemen pendukung, tapi saya garis bawahi pendukung yang penting gitu. Jadi semestinya ada gitu. Nah, terkait dengan rias busana, saya bisa sampaikan di sini penting karena ada 5 tujuan, ya tujuan penggunaan untuk busana, rias busana. Yang pertama, secara aspek psikologi itu membuat penari menjadi merasa nyaman. Ya, kita pernah merasakan lah ya, ketika kita nari latihan biasa dengan kalau kita mau pentas, kita pakai lebih keren gitu ya. Rias itu tuh rasanya ada energi ya kan, semangatnya ada tambah betul, spirit, ada semangat ya. Kemudian enak dipakai gitu ya, jadi secara psikologi itu kita lebih seneng ya, kemudian kita merasa cocok, kemudian juga jangan menghilangkan aspek enak dipakai ya, nyaman. Kemudian dari aspek fisiologi berkaitan dengan fisik, fisiologi ya, itu tujuannya bisa untuk menutupi kekurangan pada tubuh.
ya mungkin yang apa ya, gimana caranya yang saya pernah nih, mohon maaf nih, ada menjumpai ya, ketika misalnya dirasa kok badannya nggak ideal gitu kan, badannya nggak ideal, terus jadi pakai kamisol yang ada Jadi pelapis. ya, tambah berisir ya, betul betul betul. Nanti diisi juga misalnya lah. Itu sebenarnya karena mungkin merasa tidak percaya diri ya. Jadi selain aspek psikologi, secara fisik juga mungkin menutupi kekurangan pada Kekurangan tubuh, tubuh. Kemudian aspek artistik ya, berkaitan dengan penyempurnaan identitas tarian itu. Jadi atau tema ya. Jadi lebih pada aspek ada nggak kesesuaian bagaimana menguatkan ya, identitas tarian itu. Kemudian aspek estetik jelas untuk keindahan. Ya, yang keempat aspek estetik yaitu berhubungan dengan keindahan. Jadi tentu kita harus mempertimbangkan ini pentas outdoor atau indoor, kemudian ini malam atau ini siang misalnya kan. Jadi aspek estetika nanti kalau kena lampunya model semacam ini biar nampak indah gimana gitu kan. Warnanya harus apa. Nah, pewarnaan juga berkaitan dengan tema sih ya. Tema Betul. tariannya, pertariannya. Lalu tujuan teatral. Teatral itu kalau yang tari-tarian yang dia penggambaran tokoh ya, penggambaran tokoh-tokoh itu bisa. Jadi dari kostum kita langsung mengenal siapa tokoh itu gitu. Jadi itu memudahkan penonton, audiens untuk mengenali apa. Karakter tokohnya itu ya. Itu siapa yang diperankan begitu. Jadi menurut saya dalam konteks pertunjukan atau pergelaran rias dan busana menjadi penting ya, apalagi jika ada karakter-karakter yang ingin disampaikan. Meskipun kalau kita cross dengan, kalau ini temanya tari tradisional, ini jadi penting ya. Tapi kalau ini tari kontemporer, misalnya, ya ini bisa menjadi yang ya penting juga ya, tapi akan lebih punya kebebasan lagi. Ya, luar biasa Bu. Mbak, waduh. Ini ada yang masuk. Silakan ini kalau mau bertanya lewat bisa langsung ketik di komentar ya. Nyong dijawabi ora kie kaja karo nangis apa gue Feni Kusuma. Ya. Waduh, pengrusuh datang ini Mbak. Ini dari Pekalongan kayaknya ini ya. Ini salah satu guru SMK di Pekalongan ya. Silakan bisa tanya langsung di komentar aja diketik ya. Ini lagi ada lagi Bu. Ya, Mbak Kayu antri ya, Mbak Kayu, sabar ya. Apa perbedaan ini dari Anissa dari SM 42? Apa perbedaan keunikan gerak tari daerah Melayu, Jawa dan Indonesia bagian timur? Nah, itu menarik. Waduh, Menarik. ini 3 SKS nggak selesai nih. Itu kayak anak-anak semester 1 yang kemarin dapat apresiasi itu juga banyak nih udah dapat, itu sudah jadi satu mata kuliah sendiri. Udah 16. Besok saya ajak live lagi ya sama mahasiswa. Jadi ya sekilas aja ya, sekilas kalau Melayu ya, Melayu itu biasanya cenderung karena ini mengambil dari sosial budaya masyarakat ya Melayu, yang mana banyak dipengaruhi oleh Islam ya, mereka menganut Islam sehingga gerak-gerak yang muncul ya biasanya cenderung untuk perempuan ya, cenderung tidak mengangkat tangan terlalu tinggi gitu, jadi banyak yang turun gitu untuk tangan, tapi untuk laki-laki bisa lebih bebas dan tipikal apa gerak kakinya lebih ringan ya, lebih ringan dan lincah ya. Terus kalau putra itu banyak yang mengambil seperti silat. Jadi di basicnya dari pencak silat ya, karena itu di sana sosial budaya masyarakatnya banyak yang mendalami silat sehingga tarian-tarian yang muncul banyak ke situ. Jadi bisa diamati dari gerak tangan, kaki, kemudian juga ada yang seperti kalau kita tengok saman ya, misalnya sebagai contoh, itu banyak hentakan tepukan ya, banyak tepukan, kemudian
kekompakan, kebersamaan, ya itu juga penting. Terus untuk kalau bicara soal musik ya punya kekhasan juga ya. Jadi kalau dari musik kita bisa langsung melihat sebenarnya. Terus banyak ditarikan berkelompok, berpasangan gitu ya. Seperti ada Lenggang Melayu, Serampang 12 gitu. Terus untuk tari Jawa ya, khususnya Jawa, saya itu sebetulnya paling enak kalau ngobrolin Jawa nih. Karena kalau luar Jawa Demi sini juga kita di sini soalnya. mungkin ada yang lengkapi nggak apa-apa, saling belajar. Kalau Jawa, saya mencermati gini, cara gampangnya tuh melihat dari Jawa Barat DKI, lari geser ke Banyumas, geser ke Jawa Tengah, di situ ada Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, geser ada Jawa Timuran, Jawa Banyumas, Timuran. terus ke Bali. Nah, Jawa Barat, adek, posisi ke badan adek, untuk klasik ya, mengalun tapi ada aksen. Jadi beberapa gelar tertentu ada aksen seperti cimet. Plak, benar. Di dalam tarian yang muncul kreasi tradisi ini, seperti jaipong misalnya, sudah banyak condong badan ke depan. Ya, jadi tetap dada tegap, tapi condong badan ke depan. Nah, untuk DKI Jakarta juga hampir sama, lebih lagi, ya lebih kuat lagi dan mendaknya Pol. Itu untuk DKI Jakarta. Dinamis juga, dinamis dan banyak perpaduan unsur Jawa Cina ya, karena di sana dulu pelabuhan perdagangan, banyak pedagang-pedagang Cina, akulturasi budaya. Nah, kemudian lari ke Jawa, masih Banyumas tapi udah Jawa Tengah ya, tapi Banyumas nih. Nah, ini Banyumas kan perbatasan kan gitu kan, antara Surakarta ya, kemudian Jawa Barat. Maka patah-patahnya ada, ya, unsur mengalunnya juga ada, gitu. Lebih kreasi, lebih bebas, ya. Banyak ciri khas ya, apalagi dengan tambahan musik salungnya yang khas itu sudah nggak ada duanya itu ya. Nah, terus habis itu lari ke Jawa Tengah, Surakarta. Tengah, ya bagian tengah. Bilang dari kata Jawa Tengah itu udah kita punya satu kunci, badan pasti di tengah, pasti. Ya, jadi pasti badan tuh di tengah. Entah itu misalnya Banyumasan mau agak condong apa, tapi poros tetap di tengah, gitu. Terus Surakarta juga, ya Yogyakarta juga karena pecah kan dulu juga satu gaya, ya yang kemudian pecah. Ya kalau bicara mereka berdua ini juga bisa satu SKS juga ya. Lebih malah. Sendiri-sendiri Yogyakarta Surakarta. Lari ke Jawa Timur ini agak doyong. Apa ya bahasa Indonesianya apa deh? Doyong. Agak condong. Ke kanan atau ke kiri. Ya, sebagai contoh Jawa Timuran. Ya, ngeremo misalnya ya kan. Ngeremo kita lihat ya, pasti lebih lebar lagi dari ya, itu. Kemudian tangan juga nggak teraplik dalam, sudah mulai condong keluar. Karena apa? Karena ada di tengah-tengah antara Jawa Tengah ke Bali. Gitu. Bali lebih condong lagi. Ke samping lagi karena sisi sejarahnya adalah sosial budayanya mereka menganut atau mempercayai 3 dewa ya. Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi di dalam elemen geraknya ada 3 lekukan tubuh. Ya, sebagai contoh agem ya. Lekukan tubuhnya di mana? Di sini 1 siku, kemudian pinggul 2, 3 lutut sampai ke ini. Jadi pasti ada 3 titik lekukan. Ya, itu simbol. Jadi ya itu sudah menjadi khas. Maka kita langsung bisa lihat oh itu tari Bali gitu. Karena dari geraknya tadi yang khusus 3 lekukan itu beda dengan Jawa Tengah ya jejak di tengah. Gitu. Terus lari ke bagian timur itu nampaknya karena banyak mengambil sejarahnya itu dari tari-tarian ritual gitu kan, perayaan-perayaan atau ritual-ritual setempat, maka untuk Jawa Timur banyak bagian timur banyak hentakan-hentakan kaki. Kekuatannya ada di kaki, hentakan kaki, kemudian tepukan tangan, tepukan dada, dan teriakan atau suara mulut gitu. Nah, itu saya kira yang bisa saya
jelaskan secara singkat saja. Singkat aja udah panjang. Oh, luar biasa ini, Bu. Mbak, aduh, Bu, aduh, bingung aku. Oh, ini Mbak. ada, Bu, ini ada Putri Hadrayani ini. Putri Hadrayani itu sahabatnya Bu Harini. Ya, Bu Harini dan Mas Tuti di SMA Negeri 2 Semarang. Selamat datang Ibu. Matur suwun sudah gabung. Saling bagi ilmu, Bu. Beliau guru bahasa Indonesia Jos itu. Bu, ini ada pertanyaan dari tadi baru muncul ini dari Deva Doremifa. Ini pertanyaannya ini saya juga bingung ini. Bagaimana untuk bagaimana untuk menyelaraskan rasa dengan basic yang berbeda? Aduh, ini kayaknya galau ini anak ini. Bagaimana untuk menyelaraskan rasa dengan basic yang berbeda? Ini mungkin tadi berpasangan mungkin atau mungkin saya itu basicnya Banyumasan. Kemudian saya menarikan Surakarta mungkin begitu mungkin ini. Betul. Ya banyak kasus seperti ini kita rasakan ya. Kita nggak cuma satu dua orang, terutama yang mendalami tari semua merasakan ya. Yang jelas sering berlatih sih harus dibilang. Ya, jelas harus sering berlatih, kemudian sering berapresiasi, nonton, gitu kan. Kemudian juga bisa dengan ketika kita latihan atau kita pentas gitu mendapatkan masukan, jadi minta masukan bagaimana pembawaan kita, apakah sudah bisa sesuai gitu ya, sesuai dengan karakter tariannya atau belum, karena yang menilai adalah audiens gitu kan. Betul, betul. Yang menilai adalah penonton ya. Dan saya kalau ngobrolin soal penonton itu juga kadang-kadang subjektif gitu kan. Jadi subjektivitasnya selalu ada gitu. Nah ini senang tariannya apa senang yang nari nih? Orangnya, ya betul. Gitu. Nah, itu jadi ya, kuncinya jelas lah, sering berlatih dan kalau bisa juga paham karakter tari dan sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang asal dari tarian itu gitu. Jadi ngerti ya. Gitu. Ini tadi ada pertanyaan dari Bekayu Feni dari Pekalongan, tapi ini malah nggak muncul lagi. Ini kemana ini? Ini masak ya? Apa mungkin? Iya, kayaknya masak ini. Gantian aku yang tanya dong kalau kayak gini kan Oh ngobrol. boleh, ya boleh. Ning jangan tanya sudah nikah apa belum ya, awas lo. Ya. Ini aku mau tanya nih Dek. Ini Waduh, tadi kan saingan wis, benar saingan. Saingan apa ya? Oh. Nah wis, yo. Ini loh. Cuman ini pertanyaan karena aku nggak tahu gitu kan. Jadi kondisi kayaknya kembali ke kondisi pandemi deh. Jadi menarik kan kita bahas tuh saat ini. Saya nggak tahu gitu kondisi teman-teman di SMP ya, teman-teman di sekolah, terutama dalam hal ini pembelajaran gitu. Selama ini kalau DRD menawarkan kemarin beberapa topik yang masuk ke aku, terus ada topik tentang keunikan gerak. Nah, selama ini kiat-kiatnya gimana sih? Maksudnya ngajarinnya tuh gimana dan feedbacknya siswa gimana? Karena ini yang masih terus terang ini masih proses terus ya, dicari terus terbaiknya seperti apa ya, gitu. Ya sebenarnya lebih ke sharing ya, pengen ngerti gitu. Mungkin sama dengan yang saya rasakan belajar mahasiswa gitu kan. Bogo deh. Iya. Mumpung ada siswanya juga nih kan, siapa tahu siswanya mau ngeluh. Oh, keluh sekali. Jadi gini Bu, kalau di sekolah itu kan sesuai dengan kurikulum di Sisdiknas itu siswa wajib menerima minimal dua aspek pengetahuan dalam 1 tahun. Nah, ini juga sebenarnya menjadi apa ya? Banyak sekali yang basicnya itu, misalkan basic saya tari, tapi kok ngerasa saya nggak pede mengajar tari, akhirnya mengajarnya yang lain, rupa atau musik begitu. Itu yang ada di Kota Semarang. Nah, sekarang bisa dikatakan ya Bu, Mbak Bu, wis gue lah ya. Di Kota Semarang itu guru tari yang basicnya dari tari itu sangat sedikit.
Hati-hati, ini ada teman-teman guru loh. Nggak apa-apa, saya curhat sekalian, biar nanti dimotivasi. Karena apa? Sebenarnya basicnya itu banyak yang dari tari, tetapi mereka sudah nyaman di mapel di bidang yang lain. Begitu. Jadi apalagi menurut saya Bu, yang putri misalnya, yang orang putri itu sudah kadung nyaman dan sudah kadung pakai jilbab dan mereka untuk menari itu malu gitu loh. Sudah agak-agak nggak enak kayak gitu. Apalagi yang ibu-ibu begitu. Jadi padahal konteks dari pembelajaran seni itu kan khususnya tari itu saya masih teringat betul pada saat saya dulu pembekalan oleh Bu Malarsih. Itu bahwa jangan menuntut siswa itu untuk bisa menari. Yang Akhir. penting prosesnya itu tertarik untuk bisa belajar tari. Karena outputnya nanti adalah pengetahuannya siswa itu bisa apa siswa itu tahu bahwa tari itu seperti apa, kaidahnya seperti apa. Kalaupun nanti dia itu tertarik dan nanti dia itu punya bakat, masuklah dia di ekstrakurikuler di bidang seni tari. Nah, selama ini yang Bapak Ibu guru ajarkan di sekolah terkait dengan mengajar keunikan itu, Bu, yaitu mengapresiasikan beberapa suatu keunikan gerak karena dalam bukunya referensinya itu ternyata yang keunikan itu kita mengarahnya itu ke rias, properti, kemudian pola rantai. Jadi unsur-unsur pendukungnya. Karena Hmm. dari satu daerah ke daerah lain itu ternyata ada pola yang berbeda, misalkan kecak misalkan, tari kecak itu kan lebih banyak menggunakan pola-pola lingkaran, melingkar kayak itu tidak ada yang di pola-pola dari daerah Jawa Tengah misalkan adanya itu misalnya Babalu, Babalu itu kan banyaknya baris dengan Hmm. garis lurus begitu, bukan garis lengkung. Nah, kemudian rias, rias itu kan nanti yang di kalau di referensi itu kan yang di buku ya, di buku BS buku K13-nya itu membahasnya itu tentang bagaimana sebuah rias dan busana itu mencerminkan ciri khas daerah. Nah, yang dititik beratkan di situ. Jadi keunikannya di situ. Jadi misalkan tari Banyumasan otomatis sangat berbeda apabila menggunakan pakaian dari Melayu pasti tidak bisa. Karena tidak ada Melayu itu menggunakan kemben. Misalnya seperti itu atau mekak. Nah, itu keunikannya di situ yang dibahas. Tetapi itu menjadi hal yang sangat sempit karena apa? Siswa terkotakkan di situ. Akhirnya pada saat pembelajaran seni budaya khususnya tari di sekolah khususnya SMP yang materinya itu keunikan, itu siswa diajarkan satu ragam gerak yang memang berbeda di antara daerah satu dengan daerah yang lain dan siswa menganalisis. Nah, tadi pagi muncul muncul dari teman saya yang mahasiswanya ibu juga dan tidak mau disebutkan namanya. Dia sangat mengeluh, Bu. Dia mengeluh bahwa dia basicnya tari. Ternyata di sekolah malah disuruh secara terpaksa mengajar bidang lain. Dan dia memang harus belajar, dia keuntungannya dia harus belajar. Tetapi sebenarnya dia mau babat alas sebenarnya, Bu. Babat alas bagaimana caranya anak-anak itu interest dengan tari begitu. Tapi ya itu karena regulasinya seperti itu. Tapi memang di sistem pendidikan nasional itu amanahnya 1 tahun harus mengajar siswa harus dapat 2 aspek. Harus 2 aspek. Entah itu tari musik, entah itu musik tari, entah itu tari rupa. Harus Iya, dua. seni Harus dua. dengan masih apresiasi kreasi dan ekspresi kah masih sama? Ya, jadi ada sekolah yang mengajarkan dua. Jadi pertama apresiasi dan ekspresi tanpa dia berkreasi. Karena ujian praktek itu ya itu tadi karena kan harusnya ekspresi itu kelas 7, apresiasi kelas 7, ekspresi kelas Mhm. 8, kelas 9-nya harapannya nanti dipergelarkan dalam dalam bentuk kreasi seni di pergelaran. Nah, tapi banyak juga yang tidak melaksanakan pergelaran itu tadi. Jadi hanya mereka berapresiasi, setelah apresiasi hanya berekspresi sudah, hanya sampai di situ saja. Karena keterbatasan waktu. Kalau misalkan gini Bu, 1 tahun itu kan 2 aspek. Di sekolah itu dari 3 guru mata pelajaran, guru-guru bidang studi, tari, musik, rupa. Otomatis mereka harus dipecah.
Bisa jadi, ya kan, bisa jadi yang kelas 7 itu nanti musik tari, nanti kelas 8-nya rupa tari atau rupa dengan musik, nanti kelas 9-nya berbeda lagi. Tapi Ya. menjadi hal yang kesulitan juga anak pada saat nanti ujian praktek. Otomatis 3 aspek itu harus dipraktekkan. Nah, kan kasihan juga. Nah, maka dari itu amanahnya harus minimal hanya 2 saja. Luar biasa di kota Semarang itu ada satu sekolah, Bu. Itu mengajarkan 4 aspek. Hmm. Tari, musik, rupa, dan teater. Jadi empat-empatnya diajarkan semua. Yang pusing Eh, gurunya. Yang pusing gurunya pada saat ujian praktek yang empat-empatnya itu siswa harus mempraktekkan. Itu sih, Bu. Jadi ya kendalanya memang sekarang orang belajar tari itu ya seperti ini, Bu. Nah, dipandang sebelah mata begitu ya. Jadi agak-agak gimana begitu. ini Tapi peran kita, ini peran kita. Jadi sebetulnya harus apa ya, saling bersinergi ya. Maksudnya di sini sangat sangat penting gitu ya peran guru. Cuman kalau sekarang juga istilahnya guru adalah fasilitator kan gitu ya, nggak sepenuhnya menjadi sumber, nggak betul, sepenuhnya menjadi sumber. Tapi justru menurut saya fasilitator ini juga penting ya. Artinya peran yang tidak mudah menurut saya karena justru di fasilitator inilah kita harus memilih dan memilah mana sumber yang tepat ya yang diberikan untuk siswa. Seperti mungkin tadi dicontohkan ketika apresiasi itu dengan memberikan banyak banyak video gitu ya atau banyak tampilan-tampilan gitu entah itu lewat YouTube atau apa. Tapi di sini harus ada semacam fokus ya, focusing gitu. Jadi di mana yang mau diamati itu apanya gitu. apanya betul. Dan jangan bicara apa ya? Jangan bicara dengan daerah lain dulu gitu. Jadi bisa jadi dari menemukan katakanlah contoh satu tarian gitu ya, misalnya tari dari daerah Banyumas misalnya gitu ya. Nah, satu tarian dulu, temukan dulu keunikannya, khasnya ya, artinya diajak untuk menemukan khasnya gitu. Nah, nanti ambil satu contoh dari daerah lain, misalnya menemukan khasnya juga, barulah disandingkan. Sekarang gini logikanya, mana tahu kita unik kalau nggak tahu yang lain, gitu kan? Jadi mana Iya, tahu kalau nggak tahu yang dan itu kan aspeknya sangat banyak karena aspek tari itu elemennya kan banyak. Tapi ingat bahwa elemen utama tari adalah gerak, gitu. Jadi saya kira geraklah yang harus dulu lebih dulu dan paling utama untuk dikenalkan. Jangan justru kostumnya dulu atau pola hantinya dulu ya. Karena betul. sumbernya tadi ada sumber apa namanya? Sumber buku yang saya nggak tahu lah dari mana saja itu, tapi di sini kan guru harus mampu mengolah gitu, nggak cuma dari sumber satu sumber saja. Dan justru menurut saya itu peluang loh dek, jadi peluang untuk para guru ini apalagi dengan program pemerintah sabu-sabu, satu guru satu buku ya, tahu kondisinya referensinya begitu, ayolah buat gitu kan, buat buku yang sangat bisa diterima dipelajari oleh siswa. Selain buku juga karena tantangan sekarang lagi pandemi kayak gini, media tentunya media pembelajaran. Pembelajaran, betul. Mesti belum lihat channel YouTube saya kan, belum subscribe, ya, belum subscribe kan? Ya, ya udah upaya-upaya kita sadar ke situ gitu. Biar ya tadi nggak ada seperti ini nggak jangan sampai. Ya, Bu, ini ada pertanyaan dari siapa itu Nasya. Permisi Mm-hmm. Bu, ingin bertanya, adakah yang mempengaruhi keunikan gerak tari dari daerah masing-masing? Ya sebetulnya sudah sedikit disinggung tadi ya di awal yang Ya, mempengaruhi. telat mungkin ini masuknya ini. Ya, yang jelas ya sumbernya dari mana gitu kan. Apakah akan diambil dari sosial budaya masyarakat setempat gitu, biasanya kalau tari tradisi daerah ya tentu diambil dari sosial budaya setempat ya, mungkin dari cerita dongeng dari tradisi setempat gitu ya. Nah ini bisa menjadi sumber ya, bisa menjadi sumber. Kemudian uh, tadi mempengaruhi ya, yang mempengaruhi keunikan. Nah, setelah kemudian si seniman atau pencipta ini mengambil ide garap dari situ, kan baru tercurahkan lewat gerak,
ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari perbedaan, mencari keunikan, mana yang khas gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi yang berkaitan dengan gaya pembawaannya, cara dia membawakannya. Itu juga akan muncul gaya. Nah, kita sebagai contoh lah, tari-tarian daerah kayak Purworejo ya misalnya ya. Purworejo gitu kan, meskipun kiblatnya masih Surakarta, cuma dia sudah mampu menemukan motif atau unsur gerak ya, sikap atau teknik yang nggak ada di daerah lain gitu. Misalnya di Dolawak itu ada kurik gitu kan, menggerakkan kemudian ketol ya, jalan pinggulnya ketol. Nah, jadi sebetulnya untuk keunikan bisa dimulai dari sikap dan motif gitu. Biar nggak, saya kira nggak bisa lah semua yang tarian yang benar-benar baru gitu ya, pastilah berpijak dari yang sudah ada, Sudah yang ada. genre ada gitu. Hanya di sini gimana sisi keunikannya mau ditaruh di mana. Nah, kebanyakan mungkin banyak yang larinya arahnya ke unik di kostumnya atau unik di propertinya gitu kan. Tapi untuk geraknya ya masih itu saja. Tapi setidaknya berusaha untuk menampilkan sesuatu yang baru. Itu sih. Ya, ada lagi nih Bu, saya gabung saja pertanyaannya. Ini Hmm? pertanyaannya sebenarnya tidak perlu dijawab sih, ya. Ini berapa menit ya? Oh belum, oh nggak ada, belum ada kode ini. Kalau udah kode nanti langsung mati. Keunikan tari merak dan tari kipas itu di mana ya? Yo, Kalau keunikan tarinya, berarti saya bisa bebas jawab ya, entah iya. digeraknya ya gitu kan. Ya jelas dari propertinya sudah beda. Ini muncul lagi nih Bu. Satunya Bentar Mbak, pakai ini. kipas, satunya pakai sayap. Hmm? Ini dari Mbak Ayu Feni nih. Cuma guyu tok ini. Ayo Mbak Feni, apa mau tanya apa? Cepat, silakan. Mumpung Bu dosen lagi meluangkan waktunya belum masak ini. Sebenarnya tuh dia biasanya tanya Japri deh. Itu dia ini gaya aja tampil di situ. Oh, besok tak ajak, anu loh, tak ajak live bareng ini nanti agenda selanjutnya ini ya. Kajian dia Tari batik, narasumber. ya, mengulas tari batik Pekalongan. Ya, khusus nanti. Ya, luar biasa Bu, banyak sekali yang materi yang memang belum terungkap di pembelajaran dan nanti ini akan tetap live-nya ini akan saya share kemudian biar nanti bisa tetap disaksikan karena mungkin karena ini lagi pada bobo siang ya. Bobo siang jadi sebenarnya yang masuk ke saya itu banyak sekali pertanyaan, tapi ya karena mungkin jamnya jam nanggung ya. Apalagi bagi ibu-ibu itu sambil ngirisi brambang gitu ya. Jadi ya, Ini tuh libur tapi kayak nggak libur loh. oh ini Dava, apakah busana tari mempengaruhi gerak tari? Oh, nanti lihat di postingannya ya, sudah terjawab tadi. Ah. Bu mau tanya, apakah kaitan gerak tari dengan lagu yang mengiringi tari tersebut? Oh, ini berkaitan dengan iringan tari, Bu. Agak lari lagi melenceng ya. Ya, Melenceng. apakah ada Ya, kaitannya? Kaitannya tari dengan musik atau iringan? ya jelas Baik. lah. Ya ada kaitannya. Musik itu ada fungsi ya. Fungsi di dalam tari. eh, Musik sebagai pengiring ya. Berarti otomatis karena ini mengiringi tari, maka musik harus menyelesaikan tariannya gitu. Kemudian ada ilustrasi, musik sebagai ilustrasi. Jadi hanya penggambaran suasana aja. Tapi gerak tidak terlalu terikat dengan musiknya, dengan tempo, dengan ritme musiknya tidak. Tapi hanya untuk penggambaran suasana ilustrasi. Gitu. Jadi tentu sangat berkaitan tari dan musik, meskipun musik masuk elemen pendukung kan gitu. Tapi dalam hal ini ketika ada keterkaitan atau tidak ya jelas ada karena itu masuk elemen pendukung gitu. Ya. Terus saya ingat tadi ada pertanyaan seputar tari massal dan kolosal. Oh iya, sorry Bu. Ini dari Elistia SMP 5 Magelang. Waduh, maaf ya Elistia ya. Apa perbedaan dari tari kolosal dengan tari massal? Gitu. Hmm. Saya cari di beberapa referensi ya sebetulnya hampir sama.
dari pengertian itu massal itu sangat banyak, kolosal juga sangat banyak gitu secara jumlah. Jadi hampir sama, hanya di beberapa beberapa sumber menyebutkan sama. Tapi di sini saya dari pengamatan yang saya lakukan, kolosal itu cenderung ada cerita. Jadi ada penggalan cerita, jadi nggak full story, tapi ada penggalan, ya. Misalnya ada penggalan cerita yang dibawakan. Jadi biasanya di situ ada penokohan, gitu. Ya, berbeda dengan massal yang cenderung tari bentuk gitu. Jadi bukan dramatik, non dramatik ya, non dramatik seperti itu. Tapi pada prinsipnya sama, itu harus jumlah yang besar. Ada yang sumber yang menyebutkan paling tidak 20 gitu. Ada yang sumber menyebutkan 20 sudah dikatakan massal berarti ya kalau 20 itu minimal. Kemudian Bu, ini berkaitan dengan jumlah penyajiannya, jumlah penarinya. Ini ada beberapa statement di luar sana yang menjadi rancu. Tari kelompok itu ya Bu, dan tari berpasangan. Katakanlah dia 2 orang, apakah sudah bisa dikatakan tari kelompok? Karena dia tidak punya interaksi antara penari satu dan penari yang kedua. Karena ada statement lagi yang menyebutkan bahwa tari berpasangan itu ya 2 kelompok, 2 orang, 2 penari, tapi wajib ada interaksi antara penari satu dengan penari yang kedua. Di tatkala dia tidak punya interaksi, tidak ada interaksi, maka dikatakan dia tari kelompok masuknya. Apakah itu betul atau bagaimana, Bu? Ya, ada teori baru yang mengatakan begini. Prinsipnya tari berpasangan itu harus ada komunikasi, harus ada interaksi, respon. Itu 2 orang ya, dan itu 2 orang. Harus ada respon, saling mengisi, ada respon. Tapi kalau itu tari tunggal yang dibawakan 2 orang, itu bukan tari berpasangan. Ya, betul. Itu bisa kategori tari tunggal yang dimana dalam hal ini bebas, jadi tidak terikat. Ya, ada yang tari tunggal tapi terikat. Ya, sebagai contoh Klonorojo, Klono Topeng itu terikat ya, karena memang ada karakter itu harus 1 orang. Ya, tapi ketika misalnya tari gambyong gitu 2 orang itu nggak bisa dikatakan berpasangan. Gitu. Jadi kelompok itu bisa dikatakan kelompok. Kelompok itu ada kelompok bebas, ada kelompok terikat. Kelompok bebas itu kalau yang jumlahnya bebas. Sebagai contoh ya tadi ya, atau sendera tari, drama tari itu bebas. Karena tergantung kebutuhan tokoh ya, cerita. Tapi kalau yang kelompok terikat, sebagai contoh Bedoyo, Serimpi, itu harus 4, Bedoyo harus 9. Nah itu jangan langsung sebut kelompok sih kalau menurut saya. Kalau 2 orang bareng itu ya tari tunggal, ya tapi dalam hal ini tunggal yang lepas gitu. Jadi bisa lebih dari 1 gitu. Tapi ini kan kita harus melihat juga aspek dalam rangkanya ya. Iya. Ya, konteksnya kadang-kadang orang katakanlah gini berpasangan, tapi kemudian ditarikan jadi ada 2 pasang nih, jadi 4 gitu kan. Terus wah ini kelompok gitu. Tapi kan kita harus lihat secara ya detail lagi ke dalam. Guru harus bisa membedakan itu. Oh itu berpasangan sebetulnya, meskipun penampilannya banyak orang. Lebih dari 1 pasang begitu. Dari 1 pasang gitu. Saya kira hal ini nggak usah diperdebatkan ya. Yang penting kita tahu prinsip-prinsipnya ya, prinsip-prinsipnya. Ya, ada lagi Bu tentang tari berpasangan ini. Apakah berpasangan itu harus putra-putri atau boleh putri-putri atau putra-putra? Bebas. Bebas kan? Ya, betul. Yang penting intinya ada interaksi tadi itu. Saling mengisi. Ya. Terima kasih Bu. Ya gimana? Ya. Ini ya, sudah tinggal 20 detik lagi ini ternyata. Terima kasih. Saya kira kita sangat berharap ya. Saya menunggu dan ke depan bisa berkolaborasi. Yuk kita bikin formula atau buku atau apalah untuk teman-teman. Siap. Saya nulis buku tapi belum selesai nih. Sering saya tuh dicurhati teman-teman guru gitu. Sama aja saya juga sebenarnya mengalami kan.